Halo kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawan, kali ini kita mau membagi informasi seputar laptop yang cocok untuk kebutuhan teman-teman para pelajar ataupun teman-teman para mahasiswa. Jadi memang kalau kita ngebahas dua segmen ini, ya harus harganya terjangkau, plus bisa mengakomodasi semua kebutuhan teman-teman. Entah untuk analisis data, entah teman-teman untuk mobilitas yang tinggi dan tampilannya juga yang pasti bagus dan bisa buat cari hiburan. Hiburannya bisa nonton ataupun teman-teman bisa main game pada perangkat ini bro. Nah yang jelas kita di sini review produk dari merek HP yang tipenya adalah HP 14S DK1524AU yang harganya dibanderol di angka Rp5.250.000. Kalau kita ngomongin harga 5 juta, ini adalah harga yang sangat banyak pilihannya kawan. Tapi di sini kalau kita melihat agak mundur ke belakang di beberapa bulan yang lalu pas lagi COVID atau pandemi, laptop yang menggunakan prosesor ini harganya itu bisa mencapai 7 hingga 8 juta karena kebutuhan orang-orang semua seluruh dunia harus WFH di rumah. Sekarang harganya normal semua bro, udah di angka 5 jutaan. Terus ini laptop juga kalau kita teliti lebih detail atau di riset, dia udah menggunakan prosesor AMD series, yaitu AMD Athlon 3050U yang memiliki kecepatan hingga 3,2 GHz. Jadi di sini kalau teman-teman kebutuhannya pakai software contohnya analisis pakai IBM SPSS ataupun teman-teman pakai software Corel, Photoshop yang penting bukan untuk jurusan sipil, ini masih bisa mengakomodasi kebutuhan kalian teman-teman. Kalau dan tanya gini, kalau untuk Adobe Premiere gimana bang untuk varian produk ini? Masih oke bro, karena ini laptop selain prosesornya udah cukup lumayan, dia juga udah dibekali RAM yang bisa di-upgrade. Bawaan RAM ini laptop sih dia 4GB DDR4, tapi dia memiliki dual slot kawan. Jadi masih bisa kena upgrade hingga 16GB. Yang bikin spesial adalah produk ini, selain harganya 5 jutaan, kalian juga akan mendapatkan penyimpanan yang cukup lega, yaitu SSD M2 NVMe yang kapasitasnya di angka 512GB. Ini istimewa, SSD gede di harga cuma 5 jutaan. Kalau brand lain dengan spek prosesor kayak gini, rata-rata masih lebih tinggi harganya. Terus ini laptop juga dilengkapi bro sama Windows original, yaitu Windows 11 sama Office 2021. Yang pasti produk ini kalau kita gunakan tampilannya udah cukup eye-catching. Terus juga kalau digunakan dia prosesornya bisa mengakomodasi software-software teman-teman. Tak jamin enak untuk beberapa tahun ke depan kalian nggak perlu untuk beli laptop lagi. Nah oke kawan, kita sekarang mau lanjut ngebahas tentang pengalaman penggunaan pada produk ini. Jadi kalau ngomongin pengalaman, sekaligus kita mau ngebahas untuk urusan desain pada varian produk HP yang serinya 14S. Jadi memang kalau kita lihat dari segi brand ya, HP ini kan dia variannya banyak. Ada seri gaming kan di sana ada Omen sama Pavilion Gaming. Ada juga untuk seri entertainment itu ada di seri punyanya X360, ada seri premiumnya seri Spectre. Ada juga untuk varian agak bawah itu tapi modelnya tipis ada di seri Aero. Cuman bedanya di sini yang kita bahas adalah seri 14S yang memiliki model belum ada perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah punya seri 14S, tampilan dari produk yang kita review sama yang kalian punya ini akan terlihat masih sama bro. Cuman ada beberapa penyempurnaan. Contohnya Windows yang terbaru dan colokannya lebih disempurnakan sama model yang lebih tipis pada varian produk ini. Jadi varian produk ini untuk material casingnya dia itu full berbahan dari plastik ABS yang memiliki bobot cukup enteng di angka 1,5 kg. Dan produk ini ada dua buah varian warna. Yang kita review ini dia warnanya silver, dan buat kawan-kawan yang nggak cocok masih ada varian warna gold. Kembali lagi, kalau untuk urusan warna kembali selera masing-masing. Terus yang jelas produk ini dia dibekali dengan layar yang ukurannya 14 inch dengan panel itu menggunakan TN serta kecerahan di angka 250 nit dan resolusinya dia masih HD bro. Dan di sini terlihat kelemahan dari produk ini adalah dari segi layar yang masih menggunakan panel TN. Cuman kabar baiknya adalah produk ini layarnya udah menggunakan glossy. Jadi kalau kalian gunakan layarnya ini di berbagai sudut view angle, ini masih terlihat masih cukup jelas bro. Beda cerita kalau kalian beli laptop udah layar TN tapi dia menggunakan jenis layar yang anti glare, itu akan terasa redup sekali. Terus kalau pengalaman saya yang lain yang saya rasakan pada produk ini, pengalaman mengetikan cukup nyaman, tapi tidak sebagus puncak varian ThinkBook series. Tapi yang jelas produk ini tampilannya elegan bro, karena untuk keyboardnya dia dikasih backlight dan untuk touchpadnya enak banget pas digunakan bro. Karena jenis touchpad di varian SP 14 ini dia terpisah, sehingga kalau kalian gunakan ini nggak akan gampang tertekan. Terus yang jelas produk ini juga dibekali sama konektivitas berupa WiFi yang serinya 5.0 dan Bluetooth 4.2 dan colokan-colokan yang cukup lengkap. Mulai dari colokan RJ45, port HDMI dan USB Type A sama USB Type C. Meskipun laptopnya tipis, colokan-colokan pada produk ini termasuk lengkap kawan.
Oke kawan, kita lanjut lagi ngebahas tentang daya tahan baterai pada varian HP 14S ini. Jadi memang ini laptop bawaan baterainya udah lumayan gede bro, di angka 41 Wh dan ditunjang sama adaptor yang standar ukurannya 45 Watt serta colokannya bulat kawan. Dia colokan chargernya belum tipe C. Meskipun ada colokan tipe C, ini nggak bisa buat ngecas. Itu catatan buat kalian. Tapi kalau kita gunakan produk ini, wow udah awet bro. Ini laptop mampu bertahan kalau kita gunakan untuk berbagai aktivitas, entah buat kalian browsing ataupun untuk dipanjer, dia itu mampu bertahan di angka 5 hingga 6 jam. Tapi menurut saya yang membuat faktor ini awet baterainya adalah salah satunya memang ukurannya dia gede di angka 41 Wh, tapi faktor yang lain adalah karena ini laptop menggunakan AMD Athlon 3050 yang memiliki TDP sebesar 15 Watt saja. Sehingga kalau kalian gunakan ini nggak akan gampang-gampang untuk ngecas. Kan enak bro, pakai laptop nggak sering-sering ngecas. Oke lanjut lagi, kalau tentang pengalaman experience pas kita gunakan buat nonton film ataupun untuk mendengar musik, produk ini memang nggak dibekali sama speaker yang ada merek-merek ternama sekelas Dolby, Harman Kardon ataupun Bang Olufsen yang memang sering digunakan di HP series. Tapi produk ini meskipun nggak ada merek ternama, audionya masih nyaman bro. Ya alasannya mungkin karena speakernya posisinya terletak di bagian atas, sehingga kalau kita gunakan untuk mendengarkan musik ataupun kita nonton film masih terasa nyaman. Oke, yang terakhir kita di sini akan ngetes bro. Produk ini meskipun Athlon akan kita gunakan untuk main gaming bro. Dia bisa Dota, bisa CS:GO dan akan kita tes untuk benchmark biar kalau teman-teman beli udah tahu skornya seperti apa. Dan kalau kalian gunakan ini cukup bro, di harga 5 jutaan tapi udah bisa untuk kuliah sampai selesai. Jadi kesimpulannya kalau kita ngebahas varian laptop yang dikeluarkan oleh seri HP yang menggunakan seri AMD series, terutama di varian Athlon ini, menurut saya harganya sangat terjangkau bro, di harga 5 jutaan. Terus produk ini juga kalau kita lihat untuk jangka panjang enak karena produk ini dalamannya bisa di-upgrade, terutama memori yang memiliki dual channel. Tapi yang jelas kalau kita membicarakan tentang kekurangan, produk ini juga tetap ada. Ini laptop layarnya masih menggunakan panel TN dan resolusinya HD. Cuman kalau buat kawan-kawan yang tidak berinteraksi sama kebutuhan desain yang benar-benar expert, saya rasa itu nggak akan jadi masalah yang cukup signifikan. Toh juga kalau kita lihat secara penggunaan, produk ini nyaman bro. Karena layarnya meskipun pakai TN, udah saya informasikan tadi, jenis layarnya ini dia glossy. Sehingga kalau kita lihat dari berbagai sudut view angle, pas menggunakan nonton rame-rame ataupun kita gunakan dalam posisi yang nggak lurus, ini masih tetap nyaman dan enak. Ya wes, mungkin ini aja sih bro informasi yang bisa saya kasih sama kalian. Semoga bisa bermanfaat. Laptop yang dibantu di harga 5 jutaan tapi udah bisa untuk berbagai kebutuhan untuk kuliah maupun untuk teman-teman pelajar. Sampai jumpa lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.